Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun wa lahu syartani an-niyyatu wal lufdhu fil masjid. Faslun, fasal ini menjelaskan tentang i'tikaf, hukum i'tikaf. Walaupun i'tikaf itu lebih identik pada laki-laki, tapi perempuan juga disunnahkan untuk beriktikaf. Karena istri-istri Rasulullah SAW melaksanakan i'tikaf. Wal i'tikafu, adapun i'tikaf sunnatun mustahabbatun, adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Aisyata, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Bahwa Rasulullah beriktikaf kana. Jadi kana itu memberi faedah terus menerus. Jadi Rasulullah iktikaf setiap kali al-ashrul awakhir, ya. Itu 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi beliau terus lakukan ini. Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian istri-istri beliau juga beriktikaf min ba'dihi, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dianjurkan juga bahwa wanita untuk beriktikaf. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Walahu, adapun iktikaf itu, bagi iktikaf syaratani, ada 2 syarat agar kemudian iktikafnya itu dianggap sah. Yang pertama, an-niyatu, ada niat. Makanya biasanya di masjid-masjid, ya, ditulisi nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikafa madumtu fihi lillahi ta'ala. Nah, ini lebih enak. Jadi i'tikafnya itu madumtu fihi, selama saya ada di dalam masjid. Karena i'tikaf itu bisa jadi tergantung, ya. Kalau misalkan nazar, saya i'tikaf selama seminggu, maka di masjid terus selama seminggu. Kecuali nanti misalkan ada hajatul insan, misalkan ingin ke WC, ya, ingin makan, misalkan makan tidak bisa didapatkan kecuali beli di luar masjid, maka nanti boleh untuk beli makanan itu, kemudian makan kembali, makan di masjid. Jadi seperti itu. Yang pertama adanya. Yang kedua, walubsu fil masjidi, dan berdiam diri, menahan diri fil masjidi, di dalam masjid. Ya tentunya ketika arah sholat, ya dia sholat juga. Kalau misalkan ingin baca, ya dia jalan, kemudian ambil Quran, duduk lagi. Jadi dia harus berdiam di masjid. Jangan kemudian dia masuk, sudah niat i'tikaf, lalu kemudian dia keluar, ya kan? Mau masuk lagi gimana? Maka i'tikaf tadi yang sudah diniati, maka sudah batal. Kecuali keluarnya itu karena memang ada hajatul insan, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh seorang manusia. La yakhruju, dan tidak boleh keluar minal i'tikaf, dari i'tikaf al-mandhuri, yang dinadari. Jadi misalkan dia bernadar, saya kalau lulus berniat untuk i'tikaf selama 3 hari di masjid, maka itu harus dilakukan selama 3 hari. Itu nanti nggak boleh keluar. Illa lihajatil insani, kecuali karena hajat manusia, maka nanti boleh untuk keluar untuk memenuhi hajatnya itu tadi.
Rawa al-Bukhari wa Muslimun. Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah qalat, beliau berkata, Rasulullah la yudkhilu ala ra'sihi wa huwa fil masjid, sedangkan beliau berada di masjid. Jadi Sayyidah Aisyah bercerita begini, ada masjid, kemudian di sebelahnya itu ada rumahnya Sayyidah Aisyah, kamarnya. Di sebelahnya lagi kamar dari istri-istri yang lainnya. Jadi melangkah sedikit ya keluar pintu, maka itu langsung masjid. Atau melangkah sedikit ke kamarnya, maka itu sudah bukan masjid melainkan kamarnya. Lah, Rasulullah yang dilakukan pada saat itu, kepalanya ada di kamar, sementara ke bawah dari kepala itu ada di masjid. Fa'urajjiluhu, kemudian saya menyisir rambutnya. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan, dan beliau tidaklah masuk ke dalam rumah illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Idza kana mu'takifan, ketika beliau melakukan i'tikaf. Jadi boleh seperti itu ya. Ada kemungkinan bahwa Sayyidah Aisyah itu kenapa kok tidak masuk sekalian ke dalam masjidnya, karena Sayyidah Aisyah sedang mengalami haid. Fa'urajjiluhu, maksud urajjiluhu dalam hadis ini fa'usarrihu sya'rahu, saya menyisir rambut beliau. Au udrin, atau boleh keluar karena udur, min haidin, dari haid, au maradin, atau karena sakit. Di tengah-tengah perjalanan i'tikaf tiba-tiba dia sakit, maka bagaimana? Maka ya dia keluar, dia membatalkan i'tikafnya. La yumkinu, yang tidak mungkin, al-maqamu, untuk berdiam ma'ahu, bersama udur tadi itu, baik haid ataupun sakit. Nah, tidak memungkinkan untuk tetap di dalam masjid. Wa yabtulu, dan kemudian bisa batal. Wa yabtulu, dan bisa batal bil wati, disebabkan berhubungan badan dengan istrinya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli mereka, yaitu para istri, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Maksudnya bagaimana? Yaitu tadi, karena orang ya, ketika melakukan iktikaf, kemudian dia misalkan lapar, tidak ada toko buka dan segala macam, atau uang memang nggak ada kecuali harus pulang, maka dia pulang di rumah yang sekitar masjidnya. Ya kan, dia posisinya, dia keluar rumah, dia masih dalam keadaan i'tikaf. Dia keluarkan hanya karena ada hajat. Sampai ke rumahnya, dia masih dalam posisi beriktikaf. Makanya tidak boleh untuk kemudian berhubungan dengan istrinya. Seperti itu. Karena posisinya sekarang masih i'tikaf, walaupun sekarang ada di luar masjid. Keluar masjid karena hanya ada hajat atau karena ada uzur. Aila tujami'u azwajakum fi hali i'tikafikum. Artinya apa? Janganlah kalian menjima istri kalian fi hali i'tikafikum, ketika kalian sedang i'tikaf. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Sama. Jadi ketika dia sedang i'tikaf, lalu suaminya enggak i'tikaf, ada di rumah. Nah, kemudian dia ada hajatul insan, misalkan apa dan segala macam, pulang. Nah, di saat itu tidak boleh melakukan hubungan ini. Nah, jadi itu permasalahan terkait masalah i'tikaf. Kita masuk pada bab baru, Kitabul Haji, kitab membahas tentang haji. Haji itu adalah salah satu rukun dari Islam, dan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mampu, dengan berbagai macam syarat yang akan disebutkan nanti. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib untuk melaksanakannya. Dan ketika dia sudah mampu namun kemudian tidak melaksanakan, maka azab Allah itu sangat berat. Wa syaraitu wujubil haji, adapun syarat-syarat kewajiban haji, sab'atu asya, ada 7 macam. Al-aslu fi wujubihi, adapun dalil akan kewajiban haji, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan bagi Allah wajib atas manusia
melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, siapa yang wajib? Man istata'a, yaitu barang siapa yang mampu, ilaihi, menuju kepada al-Baitul Haram, sabilan, apanya? Perjalanannya. Itu jadi tamyiz atau jadi hal. Jadi kalau memang mampu maka menjadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahaditsu, dan karena hadis-hadis di antaranya adalah marwahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkhutbah kepada kita. Faqala, beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian haji, fahujju, maka berhajilah. Wa haditsus sahihaini, dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Di antaranya, dan itu yang terakhir, adalah haji ke Baitullahil Haram. Tentunya man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Syaratnya ada 7. Yang pertama, al-islamu adalah seorang muslim. Jadi kalau bukan seorang muslim itu tidak wajib. Wal bulughu, dan yang kedua adalah baligh. Dia sudah mencapai masa di mana dibebankan taklif, kewajiban Allah kepada dirinya. Kalau misalkan ada anak kecil berhaji, kan pernah lihat ya di video itu, kan ada anak kecil ikut haji dan itu belum balik, bahkan baru tamyiz, dia baru ngerti. Bagaimana ketika dia sudah balik, kewajiban itu belum hilang. Jadi ketika sudah balik ya tetap wajib melaksanakannya ketika dia mampu. Artinya kan dulu saat kecil kan sudah saya melaksanakannya, enggak, tidak dianggap karena belum berkewajiban. Begitu. Wal aqlu, dan berakal, bukan orang gila, bukan orang yang sedang pingsan, dan orang yang ada gangguan di dalam akalnya. Wal hurriyatu, dan orang yang merdeka, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi budak ya, budak, walaupun misalkan ini ada budak terus kemudian kaya gitu. Dia muslim, baligh, berakal. Kalau misalkan berangkat ke sana mampu juga, kendaraannya ada juga, kan begitu. Cuman dia budak, ini misalnya, misal ada budak yang kaya kayak gitu. Maka bagaimana? Maka dia tetap tidak wajib. Karena ketentuannya kewajiban ini hanya berlaku bagi orang yang merdeka. Wa wujuduz zadi, dan adanya perbekalan. Jadi dia di rumahnya, misalkan dia suami yang mau berangkat haji, itu yang di rumahnya yang dimakan itu ada selama bepergiannya, ya kan? Yang dimakan istri dan anaknya itu ada. Dianya sendiri di perjalanan untuk dimakan itu ada juga. Dan sekiranya sampai di Makkah sana, itu yang dimakan juga ada. Pulangnya juga ada. Jangan sampai kemudian dia berangkat haji sementara istrinya terluka-luka, ya kan, tidak ada yang bisa dimakan. SPP anaknya tidak bakalan bayar selama 3 bulan, ya kan, kebutuhannya tidak akan terpenuhi. Nah ini bagaimana? Maka belum ada kewajiban. Jadi intinya harus benar-benar sempurna. Makanya orang yang haji itu kalau kita lihat pada syarat-syarat yang ada, ya mereka sudah mencukupi semua. Dia berangkat, keadaannya di sana, pulangnya itu semuanya tercukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, warrahilatu, dan adanya kendaraan. Adanya kendaraan. Kalau sekarang kan menggunakan pesawat terbang, kalau dulu menggunakan kapal laut, itu sekitar 6 bulanan baru nyampe. Dulunya lagi, kalau orang yang masih bisa menempuh ke Makkah itu menggunakan kendaraan tradisional, itu menggunakan onta, menggunakan keledai. Dari Mesir misalnya itu menggunakan itu. Itu pada zaman dahulu kala, pada zaman Rasulullah. Nah itu semua ada. Nah tentu kalau menggunakan kendaraan yang tradisional ya, itu kan di jalan membutuhkan masa yang berbulan-bulan.
Kan begitu. Makanya harus ada bekal. Kalau misalkan ini berangkat perkiraan menggunakan onta, berangkat dari sini sampai ke Mekah, ini sekitar 3 bulan. Cukup semuanya. Cuman ini perjalanannya ini bekalnya hanya bisa digunakan 2 bulan. Sebulannya ngemis-ngemis kayak gitu. Sisanya karena untuk kebutuhan haji. Nah, dalam hal ini dia juga tidak berkewajiban. Pokoknya harus lengkap dan sempurna. Kalau zaman ini, sekarang khususnya, itu kan sudah ada ONH ya, ongkos naik haji. Jadi kita sudah nabung, ya, sudah bayar tiap bulan sekian-sekian, sampai kemudian ada panggilan untuk berangkat melaksanakan haji. Tentunya orang yang sudah berkomitmen seperti ini, dia akan menyisihkan juga untuk keluarganya, perhitungannya nanti di hotelnya seperti apa, dan semuanya kalau misalkan datang nanti membutuhkan biaya berapa, itu biasanya sudah terhitung semuanya. Makanya ya sudah berkewajiban jika memang seperti itu. Ada yang sudah haji di sini, Bu Haja? Ada. Nah, insya Allah ya, semoga kita semua bisa sampai ke tanah suci Makkah. Amin ya rabbal alamin. Li tafsiris sabil. Kenapa kok harus ada perbekalan dan kendaraan? Li tafsiris sabil, karena menafsirkan lafaz sabil di dalam ayat itu, fil ayati bihima. Fil ayati dalam ayat bihima dengan zat dan rahilah. Jadi sabil itu diartikan, ditafsirkan dengan perbekalan dan kendaraan. Rawal Hakimu an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi tabaraka wa ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala, kemudian Rasul bersabda, qila, ada yang ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Itu tadi Anas ya yang berkata qila, lalu ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, mas sabil, apa yang dimaksud sabil di dalam ayat sabila? Itu kan ada ayat itu. Qala azzadu warrahilatu adalah perbekalan dan kendaraan. Hadza haditsun sahih. Ini adalah hadits yang sahih. Jadi mampunya seseorang untuk melaksanakan haji ini dilihat dari perbekalan dan juga kendaraan. Apapun juga yang kemudian berdampak pada perbekalan dan juga apapun yang berdampak pada rahilah, perjalanan atau kendaraan. Misalkan uang sudah cukup sudah. Akan tetapi di sana ada kebijakan dari satu pemerintahan yang kemudian tidak mungkin untuk dilaksanakan. Misalkan sudah penuh, tapi kemudian misalnya ya, kalau yang sekarang terjadi, kita ambil fenomena yang ada, BPJS. Ini ini sudah lengkap, tapi kalau kita daftar BPJS lagi, karena kalau misalkan ingin daftar, itu kan sekarang harus ada BPJS. Mau bikin sertifikat, mau naik haji, bahkan mau bikin SIM, itu harus ada BPJS. Nah, BPJS ini bisa menjadi penghalang. Nah, ini bayar lagi, daftarnya sekian, bayarnya setiap bulan sekian. Maka dia tidak berkewajiban haji. Kenapa? Karena terhalang. Perbekalannya nanti akan berkurang. Seandainya memang berkurang ya, beda kalau dia punya penghasilan lain lagi gitu kan. Maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan haji. Apalagi misalkan memang negara mempunyai kebijakan tidak boleh melaksanakan haji di tahun ini. Misalnya kita sudah mampu nih, kalau misalkan mau bayar, bahkan misalkan tahu haji backpacker ya, haji backpacker tahu, dia itu berangkat sendiri, jadi dia nyari kapan pesawat sendiri, nyari di apa yang tiket online itu, nah Traveloka nyari itu sendiri, ya kan, kemudian nanti berangkat sendiri dia ke sana, terus kemudian dia nyari sendiri. Itu ada, dan bahkan saya punya teman itu orang Batu, itu sudah sama keluarganya malah sama istrinya. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi benar-benar nekat ya, sampai kemudian pulangnya juga nggak ikut
ONH atau segala macam, enggak. Dan pergi saat itu juga. Kalau sekarang anti daftar sekarang sekitar 22 tahun lagi baru berangkat. Coba kalau misalkan baru daftar umur sudah 50, umur sudah 60 atau 70, gimana? Makanya haji itu memang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu kemudian maksa-maksa melaksanakan haji, tapi dengan cara hutang. Orang yang berhaji, dia berhutang, kan begitu. Padahal dia belum wajib. Kenapa kok kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak wajib bagi dia dengan cara berhutang? Makanya memang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil seluruh manusia datang kepada haji, Nabi Ibrahim bilang, "Ya Allah, tidak mungkin saya manggil seluruh manusia dengan satu kali suara." Kan begitu. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Panggil wahai Ibrahim, saya yang akan menyampaikan kepada mereka." Apakah panggilan Nabi Ibrahim atas instruksi Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita? Wallahu a'lam. Kan kita tidak tahu. Bisa saja kemudian kita tidak punya apa-apa, cukup makan sehari 2 hari, pokoknya cukup saja. Tiba-tiba ada undangan dari Arab Saudi, silahkan kepada saudari ini untuk melaksanakan haji, undangan khusus. Dan itu banyak yang mendapatkan hal ini. Bisa jadi kan karena prestasi yang kita miliki misalnya, ya kan, karena keunggulan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki misalnya. Semua itu adalah panggilan dari Allah. Dan Allah untuk memanggil kita punya cara sendiri. Tapi cara umumnya ya kerja. umumnya orang dipanggil caranya ya dengan cara kerja. Kumpulkan uang, daftar, umumnya seperti itu. Tapi kan ada yang kemudian kuning. Nah, baik, kita dengar adanya. Kita lanjut. Wa takhliyatut tariqi, dan sepinya jalan dari mara bahaya. Takhliyatut tariqi, sepinya jalan dari mara bahaya. Artinya di jalan memang gak ada bahaya yang mengancam jiwa. Kalau sekarang ya seperti adanya corona itu. Makanya kemudian ada al-hajar, karantina, yang ada di negeri ini tidak boleh datang ke negeri yang lain. Itu kebijakan. Maka walaupun sudah cukup semuanya, ya, harta sudah ada untuk misalkan berangkat sudah ada, tapi ada kebijakan seperti ini, maka juga tidak wajib. Nah, wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Kan begitu. Haji itu kan dimulai sejak apa? Syawal itu sudah bisa mulai. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dia berangkatnya sudah Dzulhijjah gitu kan. Berangkatnya sudah Dzulhijjah. Sudah tanggal 9 Dzulhijjah lagi. Nah, ini tidak memungkinkan. Maka artinya dia kayanya, dia misalkan dapat warisan atau misalkan istilahnya apa ya, mendapatkan keuntungan dari investasi yang syar'i, itu mendapatkan keuntungan berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar tanggal 8 Dzulhijjah. Mungkin nggak? Tidak memungkinkan. Walaupun dia sudah nyewa pesawat jet sekalipun, karena rangkaian ibadah haji sudah akan dimulai. Nah, ini makanya dimaksud imkanul masir, memungkinkan untuk perjalanan ke sana. Makanya dulu kalau yang menggunakan kapal laut itu sudah 6 bulan sebelum Syawal itu sudah berangkat. Kalau yang sekarang itu kan ada memang keloter-keloter ya, ada yang berangkat Syawal, tapi nggak ada yang kemudian berangkat sudah hampir Lebaran Idul Adha, itu nggak ada. Mesti sebelumnya sudah, karena rangkaian ibadah sudah dilakukan. Nah, ai salamatut tariqi minal mu'diyati, selamatnya jalan dari hal-hal yang menyakiti, mengancam jiwa. Wa baqa'u zamanin, dan tersisanya masa yattasi'u, yang masih cukup liwusulihi, untuk sampainya dia adatan pada umumnya. Nah, ya seperti tadi itu. Jadi berangkatnya memang sudah jauh-jauh hari sebelum rangkaian ibadah haji itu dilaksanakan. Makanya kalau
daftar lewat negara misalnya, itu sudah aman karena mereka sudah tahu ya, sudah berpengalaman ini berangkatnya kapan, ya, perjalanannya itu memakan masa berapa lama, kan begitu, di sana nanti ditempatkan di mana, makannya seperti apa, itu sudah ditanggung. Kalau yang backpacker, ya ceritanya teman saya itu luar biasa ya, intinya dia haji tapi mengenaskan kayak gitu, berangkatnya, makannya betul. Lain lagi kalau misalkan kan safarnya bukan paspornya bukan paspor haji, paspor ziarah saja, kunjungan, kan begitu. Ngelihat polisi sedikit dia langsung kabur, jadi dia was-was kayak gitu kan. Ngelihat polisi sedikit, jangankan polisi ngelihat satpam, kalau ini itu sudah dagdikduk gitu kan, mau kabur, jadi nggak tenang. Walaupun ya tetap menggugurkan kewajibannya karena dia mampu, tapi dengan cara seperti ini. Jadi panggilan Allah caranya ada yang seperti ini ternyata. Ada yang caranya langsung dipanggil lewat surat, ada yang pada umumnya bekerja dan nabung. Jadi luar biasa yang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa arkanul haji, dan ada pun rukun haji, arbaatun, ada 4. Al-ihramu, yang pertama ihram. Apa yang disebut ihram? Wa huwa indal itlaqi, ihram secara mutlak, secara pengertian umumnya adalah niyatud dukhuli, niat masuk fi hajjin, ke dalam haji, au umratin, ataupun umrah. Umrah hukumnya juga wajib ya, sebagaimana haji. Kalau haji hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu, maka umrah juga wajib untuk dilaksanakan. Dia termasuk rukun Islam juga, ngikut haji dia. Makanya orang yang haji lewat negara itu mesti melakukan umrah, itu sudah pasti, karena umrah juga wajib. Nah, bagaimana kemudian ada jasa yang kemudian umrah bulan Ramadan, umrah ini kan bisa, sekarang kita mau umrah kan bisa, dan itu tidak lama gitu kan, maka umrahnya saja yang gugur. Seandainya nanti ada kelebihan rezeki lagi dan kemudian mampu ya berangkat melaksanakan haji, seandainya tidak melakukan umrah, maka umrahnya sudah dilakukan dulu. Cuman sangat eman sekali, karena umrah itu sangat simpel, tidak seperti haji yang memang ada waktu-waktu tertentu. Kalau umrah kapanpun, mau Syawal, mau kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Ramadan, itu kapanpun saja bisa dilakukan, dan sangat simpel sekali kegiatannya, tidak seperti haji. Nanti kita akan bahas. Al-ihramu, ihram, jadi dia adalah niyatul dukhul, masuk, niat untuk masuk fi hajjin, melaksanakan haji, au umratin, atau umrah. Qala fil Misbahul Munir, dalam kitab Al-Misbahul Munir disebutkan ahrama syakhsu, seorang berihram. Maksudnya apa? Nawad dukhula fi hajjin au umratin. Dia berniat untuk masuk ke dalam haji atau umrah. Jadi ketika ada lafaz disebutkan ahrama syakhsu, seseorang itu telah berihram. Maksudnya apa? Dia berniat untuk masuk ke dalam haji ataupun umrah. Karena umrah ataupun haji ya nanti ada ihramnya. Wa ma'nahu, adapun maknanya, adkhala nafsahu, memasukkan dirinya fi syai'in, dalam sesuatu, haruma alaihi, yang haram atas dia, bihi, disebabkan sesuatu tadi, disebabkan haji atau umrah, maka halalan lahu, sesuatu yang sebelumnya halal. Ya seperti menggunakan minyak wangi dan yang lain-lainnya. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini adalah ad-dukhul, ya masuk ke dalam haji atau umrah. Li dzikril musannifi an niyata ma'ahu, karena menyebutnya musannif terhadap lafaz niat bersama ihram. Jadi al-ihramu ma'an niyati, ihram disertai dengan niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dihafalkan dulu, barangkali nanti berangkat. Kan begitu. Dan ini memang dilafazkan. Atau misalkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau nanti hajinya qiran,
nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Nanti kalau ikut haji lewat negara nanti ada pembimbingnya, ada manasiknya sebelumnya kan, sebelum berangkat kan ada manasik, pelatihan dan sebagainya, sehingga di sana nggak bingung. Nah, wal wukufu bi Arafah. Yang kedua rukunnya adalah wukuf di Arafah. Jadi dia berdiam di Arafah. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena firman Nabi, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Man ja'a lailata jam'in, barang siapa datang di malam berkumpulnya manusia di Musdalifah. Lailata jam'in itu berkumpulnya orang-orang di Musdalifah. Qabla tulu'il fajri, sebelum munculnya fajar shadiq. Faqad adrakal hajja, maka sungguh dia telah mendapati haji. Jadi nanti berkumpul di Musdalifah, walaupun datangnya sebelum fajar, itu nanti hajinya sungguh telah didapatkan. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhum. Jam'in maksudnya malam berkumpulnya orang-orang di Musdalifah apa? Ya Musdalifah. Lailatul Jam'in itu adalah Musdalifah itu sendiri. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan hal itu lijtima'in nasi fiha, karena berkumpulnya manusia fiha, di Musdalifah itu sendiri. Jadi Arafah itu. Kemudian yang selanjutnya wa tawafu bil bait, dan tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal yattafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf bil baitil atiq, di Ka'bah. Al baitil atiq adalah rumah yang kuno, maksudnya Ka'bah. Wal ijma'u, adapun ijma', kesepakatan sahabat atau kesepakatan ulama, ala annal murada, yang dimaksud dengan ayat ini, al murada bihi tawaful ifadah, adalah tawaf ifadah, tawaf rukun. Al-atiq, maksudnya atiq adalah mutaqaddim, al-mutaqaddim fi zaman, yaitu zaman dahulu. Jadi rumah ini memang rumah yang kuno, rumah yang antik, karena memang dia dibangun bahkan sejak zamannya Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu kan memugar lagi ya. Jadi sebenarnya memang di situ tempatnya, lalu kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim, dipugar lagi oleh Nabi Ibrahim. Selanjutnya was-sa'yu baina Safa wal Marwati, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Li khabarid Daraqutni, karena ada hadis riwayat Daraqutni wa ghairihi bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbalan nasa, menghadap pada manusia, fil mas'a, di tempat sa'i. Jadi sa'i itu ada tempatnya. Sekarang sudah difasilitasi, ada jalannya, jalan ke sana, jalan ke sini. Wa qala, kemudian Rasul bersabda, us'u, bersa'ilah kalian semua, fa innallaha ta'ala kataba alaikumus sa'ya, karena sesungguhnya Allah menulis atas kalian as-sa'ya, dengan amalan sa'i. Jadi sa'i ada ibadahnya sendiri. Warwal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qadiman nabiyyu Makkah, Rasulullah pernah nyampe ke Makkah, fatafa bil bait, kemudian Rasulullah tawaf di sana. Tsumma shalla rak'atain, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Ini sunnah ya, sunnah tawaf itu tawaf dulu baru kemudian sholat sunnahnya, bukan sholat dulu baru tawaf. Nah ini seperti sunnah tahiyatul masjid, jadi masuk masjid dulu baru kemudian disunahkan tahiyatul masjid. Tsumma sa'a baina Safa wal Marwati, dan kemudian beliau sa'a, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Tsumma tala, kemudian beliau membaca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanatun, teladan yang baik. Tala maksudnya Ibnu Umar yang membaca, uswah apa? Uswah qudwah.
yaitu teladan. Dan yang terakhir wal halku, dan mencukur. Mencukur seapa? Apakah semuanya atau sebagian saja? Di sini dijelaskan li ba'dur ra'si, mencukur pada sebagian kepala, awit taksiri, atau memendekkan saja. Jadi dicukur atau memendekkan saja. Rawal Bukhari wa Muslimun wa lafdhu lahu wa ghairuhuma an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah ata Minan, beliau datang ke Mina. Fa'atal jumrata, kemudian Rasulullah melakukan jumrah Aqabah. Faromaha, kemudian beliau melempar jumrah ke tempatnya itu tadi. Thumma ata manzilahu bimina, kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya yang ada di Mina, tenda ya. Wa nahara, lalu kemudian beliau bernahar, menyembelih tanggal 10, atau menyembelih hadiahnya. Hadiah itu adalah hewan yang memang diperuntukkan untuk sembelih di saat ini. Thumma qala lil halaq, kemudian Rasulullah mengatakan kepada tukang cukur, khudh, ambillah, maksudnya potongnya. Wa fi riwayatin faqala ihlaq, yaitu cukurlah, potonglah. Wa asyara ila janibihil aiman, beliau memberi isyarat ke yang kanan dulu ya, yang kanan, thummal aisar, kemudian yang kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nasa, kemudian Rasulullah memberikan potongan rambut itu kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat beliau. Makanya tidak aneh ya, ada sahabat ini yang punya rambutnya Rasulullah, ada sahabat ini yang punya rambutnya Rasulullah. Bahkan sampai sekarang itu kan masih ada sisa daripada rambut Rasulullah. Wal halku, adapun al-halak itu mencukur tapi banyak sampai gundul. Lirijali, bagi laki-laki, afdalu, lebih utama. Jadi menggundul rambut bagi laki-laki lebih utama minat taksiri, dari memendekkan saja, daripada memendekkan saja. Kenapa? Li fi'alihi sallallahu alaihi wasallam kama marra, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana telah disebutkan tadi. Jadi tadi itu digundul sampai ya, jadi digundul tapi mulai dari yang kanan sampai ke yang kiri, kemudian diberikan kepada para sahabat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kaulihi, dan karena sabda Rasulullah, Allahumma arham al-muhallikin, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambut mereka, menggundul. Qalu, kemudian Rasulullah, sahabat mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan juga, didoakan juga ya Rasulullah agar dapat rahmat. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, kemudian sahabat bilang lagi, orang yang dipendekkan juga didoakan wahai Nabi. Qala, baru kemudian Rasul menjawab, wal muqassirin, dan juga orang yang memendekkan rambut. Jadi dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya mencukur habis bagi laki-laki itu lebih baik dari yang memendekkan saja. Itu bagi laki-laki. Sementara wat taksiru, dan memendekkan saja lin nisa'i, bagi wanita, afdalu, itu lebih utama. Wa yukrahu laha al-halqu, bahkan dimakruhkan bagi wanita untuk menggundul habis rambutnya. Kan begitu, karena wanita itu perhiasan yang paling utama dan paling indah, perhiasan alami, ya memang rambutnya, apalagi. Makanya kemudian menjadi sangat jelek kalau sekiranya digundul pelontos habis. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau Rasulullah, laisa 'alan nisa'i al-halqu, tidak ada bagi wanita itu mencukur habis rambutnya, menggundul. Innama 'alan nisa'i at-taqsiru, sesungguhnya
atas wanita itu cukup memendekkan saja. Apakah ini khusus di saat haji saja, di saat tahallul saja? Tidak. Jadi wanita walaupun tidak sedang tahallul, menggundul rambutnya tetap dimakruhkan, tetap tidak disukai oleh para ulama, karena menyelisihi dari sabda Rasulullah ini. Makanya sabdanya kan umum. Nah, rawahu Tirmidzi wa 'inda Abi Dawud wa an Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an tahliqal mar'atu ra'saha. Ini dia, bahwa Rasulullah melarang wanita untuk mencukur habis rambut di kepalanya. Jadi memang harus dibiarkan. Apalagi dia sudah bersuami. Maka jangan sampai digundul rambutnya itu. Kemudian selanjutnya wa arkanul umrah. Sekarang masuk pada umrah. Wa arkanul umrah, dan adapun rukunnya umrah salasatun, hanya ada 3. Kalau rukun dari haji itu kan 4, itu pun ada waktu-waktu tertentu. Rangkaian ibadahnya itu banyak. Sementara kalau umrah itu hanya ada 3. Yang pertama, al-ihramu ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua wa tawafu, dan tawaf. Setelah ihram dia tawaf. Kemudian wasa'yu, dan sa'i. Sudah selesai. Nah, akan tetapi ada sebagian pendapat yang mengatakan apa? Wal halqu awit taksiru fi ahadil qaulaini, dan mencukur habis rambutnya atau at-taksir, memendekkan saja, fi ahadil qaulaini, di dalam salah satu 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya 3, ihram, tawaf, sa'i, selesai. Cuman untuk kemudian mendapatkan salah satu pendapat ulama yang kemudian juga termasuk rukun, khurujan minal khilaf, keluar dari khilafnya para ulama, maka dianjurkan untuk dilakukan juga. Wahuwal adhar, dan itulah pendapat yang paling adhar. Rawa al-Bukhari an Jabir qala fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintah ashabahu, sahabatnya, an yaj'aluha umratan, untuk menjadikannya sebagai umrah. Wa yatufu, lalu kemudian mereka bertawaf. Jadi mereka ihram, kemudian tawaf, thumma yuqassiru wa yahillu, lalu kemudian memendekkan rambutnya, wa yahillu, dan bertahallul. Artinya sudah keluar. Tahallul itu bukan mencukur secara arti ya. Tahallul itu menghalalkan kembali. Karena tahallul itu bukan termasuk rukun haji. Rukun hajinya adalah menggundul atau memendekkan rambut. Tandanya, ya kan, tanda untuk kemudian haji selesai, yang sebelumnya haram sekarang menjadi halal, maka kemudian disebut dengan tahallul. Bukan tahallul artinya mencukur gitu kan, tapi tahallul adalah halal, dari tahallala ya tahallalu tahallulan, dia menghalalkan kembali apa yang sebelumnya diharamkan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, an yatufu bil baiti, hendaknya mereka tawaf di Ka'bah, wa bis Safa wal Marwa, dan kemudian sa'i antara Safa dan Marwa, thumma yuqassiru min ru'usihim, kemudian mereka memendekkan rambut kepala mereka, thumma yahillu, kemudian dia menghalalkan diri, bertahallul. Wa fi riwayatin anhu, dan di dalam riwayat anhu dari beliau juga, dari Jabir juga, thumma yahillu, kemudian mereka bertahallul, wa yahliku au yukassiru, kemudian mencukur habis ataupun memendekkan saja. Rawahu Muslim an Ibni Umar. Wa wajibatul haji, adapun kewajiban haji, ghairul arkani, selain rukun yang disebutkan tadi. Kan rukunnya sudah ada sendiri, ada 4 tadi disebutkan. Ini tidak ada kewajiban haji. Jadi berbeda, ada rukun haji, ada kewajiban haji.
Ada berapa? Salah satu asya, ada 3 perkara. Yang pertama, al-ihramu minal miqat. Berihram dari miqat. Miqat adalah wal makanul ladzi haddadahu Rasulullah. Dia adalah tempat yang memang dibatasi oleh Rasulullah. Penduduk ini Yaman, oh nanti miqatnya ini. Dan mikot sebenarnya itu ada 2. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani itu zamannya sudah mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian kalau makani ini nanti dilihat dari penduduknya, dia dari penduduk mana. Rasulullah telah membataskan li ahli kepada penduduk setiap arah. Jadi arah timur mikotnya apa, arah barat apa, utara apa, selatan apa. An yuhrimu qabla an yatajawazuhu. Hendaknya mereka berihram sebelum melewati mikot itu. Ida atau Makkata, ketika mereka datang ke Makkah, qasidinal hajja qasidina li hajjin au umratin, mereka bermaksud untuk haji atau umroh. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada pemandunya. Oh di sini mikotnya, silahkan berniat di sini, maka nanti berniat. Rawa al-Bukhari wa Muslimun. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala waqata Rasulullah li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Waqata Rasulullah telah menentukan mikot. Waqata telah menentukan miqat li ahli Madinah kepada penduduk Madinah Dzul Hulaifah, tempat bernama Dzul Hulaifah. Ini bagi penduduk Madinah. Wa li ahli Syam, dan bagi penduduk Syam Al-Juhfah. Nama tempatnya adalah Al-Juhfah. Wa li ahli Najd, dan bagi penduduk Najd adalah Qarnal Manazil. Namanya Qarnal Manazil. Wali ahli Yaman, bagi penduduk Yaman Yalamlam, tempat bernama Yalamlam atau Yulamlam. Fahunna lahunna, maka semua tempat tadi lahunna bagi penduduk jihad itu tadi. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, barang siapa yang datang kepada tempat-tempat yang disebutkan tadi, min ghairi ahlihinna, dari selain penduduknya, liman kana yuridul hajja wal umrata, yaitu bagi orang yang ingin haji atau umrah, faman kana dunahunna, barang siapa yang ada di belakangnya tempat itu, famahalluhu min ahlihi, maka tempat mikotnya min ahlihi, dari ya penduduknya itu sendiri. Wa kadzalika hatta ahli Makkah yuhilluna minha. Begitu juga kalau memang penduduk Mekah, maka mereka langsung bertalbiyah, mereka langsung berihram dari rumahnya. Jadi kalau ahli Mekah memang sudah bisa dari rumahnya itu ya, keluar rumah dia sudah langsung bisa ihram. Waqata, maksud dari waqata adalah hiya fil asli li takdiriz zamani, aslinya untuk menentukan suatu zaman. Wastu'irat huna, akan tapi di sini dipinjam atau dijadikan kinayah majas li takdiril makani, untuk menentukan tempat. Famahalluhu, yaitu makanu ihramihi, lafaz mahalluhu itu adalah tempat ihramnya, minal ihlal, dari lafaz ihlal. Apa maksudnya? Wa huwa raf'u shaut bitalbiyati 'indal ihram. Jadi ketika sudah ihram nanti mengangkat suara untuk membaca labbaik Allahumma labbaik. Ahluhu adalah maskanatun wa maudhi'uhu, tempat tinggal dia dan tempatnya. Wa rawa al-Bukhari, Al-Bukhari meriwayatkan an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala lamma futiha hadanil misrani, ketika 2 kota ini telah ditaklukkan, maksudnya Kufah dan Basrah, atau Umara, mereka datang pada Umar.
Faqalu, lalu berkata, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah hadda li ahli Najd qarnan, beliau memutuskan tempat, membatasi tempat kepada penduduk Najd, qarnal manazil tadi itu. Wa huwa jaurun an tariqatina, sedangkan tempat qarnal manazil ini itu jauh dari tempat kami. Wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina, sesungguhnya kami jika harus ke tempat qarnal manazil itu akan memberatkan kami. Lalu kemudian beliau mengatakan, qala fanzuru hadwaha, lihatlah hadwaha, sejajarnya dengan qarnul manazil. Jadi sejajarnya itu dari apa? Min tariqikum, dari jalan kalian. Kalau memang sejajar, nanti dari sana mikotnya. Fahaddalahum, sehingga ketika sudah dilihat ternyata apa? Fahaddalahum, kemudian Umar memutuskan bagi mereka Dzata Irkin, tempat bernama Dzata Irkin. Al-Misrani maksudnya apa? Al-Basra wal Kufah. Basra dan Kufah. Jaur adalah ma'ilun wa ba'id. Jaur itu maksudnya ya jauh gitu. Hadwaha ma yuhadhiha wa yuqabiluha, yang sejajar dan yuqabiluha, menghadap kepadanya. Fahaddalahum, lalu kemudian Umar membatasi kepada mereka, maksudnya apa? Ayyana lahum miqatan, menentukan miqat bijtihadihi, dengan ijtihadnya. Wa hadhil mawadhi'il madhkurah, tempat-tempat yang disebutkan ini, fil ahadithi, dalam hadith-hadith, tu'arafu lil hajiji al-an biwasitati sukaniha, akan diketahui bagi para jamaah haji sekarang ini, biwasitati sukaniha, dengan perantara penduduk yang ada di mikot itu. Dulu namanya ini, sekarang sudah berubah misalnya. Au biwasa ila ukhra, atau dengan wasilah yang lain, media yang lain. Warubbama tusamma bighairi hadhil asma, barangkali namanya akan berganti dan tidak diberi nama dengan nama ini. Makanya itu tadi ya, bisa jadi namanya berubah dikarenakan kebiasaan penduduk di tempat itu tadi. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan dulu, karena ini masalah haji ya, agak sulit nih. Selama kita belum melaksanakan gitu kan, maka tidak tergambar secara nyata. Yang taunya hanya kaidah-kaidah saja, materi-materi saja gitu. Tidak tahu secara nyata. Makanya usulan yang kemudian ditempuh oleh Arab Saudi, kan ada itu haji apa namanya, metaverse. Nah, haji itu, metaverse itu kan semacam virtual virtual haji. Itu bukan kemudian kalau misalkan pakai ini, haji, kewajiban hajinya langsung gugur. Itu lebih kepada tuntunan saja ya, agar kemudian kita benar-benar bisa tergambar bagaimana itu pelaksanaan ibadah haji. Selama ini digunakan sebagai media untuk pembelajaran saja, itu tidak masalah. Tapi yang akan menjadi masalah ketika dihukumi seperti yang tadi. Kalau kemudian sudah haji metaverse ini dilakukan, lalu kemudian besoknya langsung dipanggil Pak Haji, nah itu yang akan bermasalah. Dan begitu ya, itu yang akan bermasalah. Nah, baik, baik, ada. Nah, silakan. Kalau badal haji gimana? Badal haji boleh. Jadi misalkan ada seseorang dia berhaji sudah daftar ya, mau berangkat ternyata dia sakit keras atau meninggal, kan begitu. Pokoknya ada halangan syar'i yang kemudian menghalangi dia untuk melaksanakan haji, maka dia boleh untuk menunjuk orang lain menggantikan
tentunya nanti niatnya berbeda. Jadi dia niatnya berhaji untuk si fulan, niat berhaji untuk si fulan, atau niat umroh untuk si fulan, seperti itu. Walaupun nanti rangkaian ibadah hajinya ya sama. Dan kemudian orang yang membadali itu kewajiban hajinya belum tertunaikan. Suatu saat misalkan dia kaya, maka dia wajib untuk kemudian haji lagi. Karena yang tadi itu kan hanya menggantikan memang. Begitu. Jadi boleh ya. Kalau di negara ini pengganti dari haji itu tidak bisa kemudian kita nunjuk orang tertentu. Itu yang menggantikan harus kerabatnya. Ketentuannya seperti itu. Bisa anaknya. Ya kalau anaknya misalkan juga nggak bisa, atau misalkan benar-benar nggak tahu padahal sudah diajari, berpindah kepada keluarganya yang lain. Itu kebijakan saja. Tapi intinya menunjuk orang lain itu boleh saja. Nah, terus dapat badal haji ya. Alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi semakin tergambar nanti. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, oh ada, silakan. Kalau misalnya nggak ditarik terus dia mau haji dari sana itu kewajibannya udah luntur apa belum, apa pulang dulu ke Indonesia? Luntur ya. Ya, jadi begini. Pada prinsipnya terkait masalah haji itu kan adanya kemampuan baik perjalanan ataupun kendaraan yang akan ditunggangi itu tadi. Itu benar-benar cukup, termasuk juga dhahaban wa iyaban, pulang perginya itu juga cukup. Orang yang ditinggalkan itu makanannya juga cukup. Perkiraan kalau misalkan kita sampai di sana makanan juga cukup. Pokoknya serba cukup. Baru kemudian dia wajib melaksanakan haji. Kalau misalkan dia mondok di luar negeri dan kebetulan dekat dengan Makkah, contohnya di Tarim. Kalau Tarim jelas mikotnya itu di Yalamlam tadi disebutkan. Tarim Hadramaut. Nah, kalau misalkan dia diberi rezeki di sana, ya kan? Allah memberikan kelapangan di sana dengan berbagai cara. Seperti yang tadi diceritakan, panggilan Allah itu kan bermacam-macam. Kemudian dia berangkat haji, maka bagaimana? Alhamdulillah, maka kewajibannya itu gugur atau luntur tadi. Ya, pengalaman kakak saya itu kan mondok di Tarim Hadramaut dulu. Nah, terus mau pulang ke Indonesia itu sudah nggak punya uang. Ditawari sama kawannya, ditawari berapa juta kalau misalkan berangkat dari sana ke sini, itu pokoknya cukup banyak. Sampai-sampai beliau itu menjual beberapa kitabnya untuk dibuat pulang ke Indonesia. Sudah mau pulang sudah. Ternyata dari KBRI Yaman di Son'a, ibu kota Tarim, ibu kota Hadramaut. Dari Son'a ternyata KBRI mengumumkan pemandu haji. Jadi barangkali ada orang Indonesia yang ada di luar negeri yang berkeinginan untuk menjadi pemandu haji. Nanti akan haji gratis. Kemudian diberikan uang, istilahnya uang saku, dan juga uang pulang ke tempat asalnya. Wah, ini tertarik karena memang juga mau pulang. Nah, sebelum pulang sudah nunggu dulu di Yaman. Dia kemudian pergi ke Son'a, daftar ke KBRI Yaman di Son'a. Alhamdulillah ikut tes segala macam dan ternyata lulus gitu kan. Alhamdulillah ya, langsung dia menjadi pemandu haji mutawif istilahnya, berangkat ke Makkah, ke Madinah, yang membimbing orang-orang yang ada di Indonesia ini.
Jadi pembimbingnya yang dari Indonesia juga dibimbing oleh orang yang ada di sana. Ya kadang ya bantu-bantu apa, pokoknya segala macam yang dibutuhkan karena ini orang sedunia ya, orang sedunia dan dengan berbagai macam budaya dan bahasa yang terkadang tidak dipahami. Ada orang India, ada orang Cina dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah setelah selesai semuanya dikasih bayaran, pulangnya juga nyampe ke rumah uang masih ada lebih. Nah itu tadi, jadi dia sudah cukup gitu kan, dari dia makannya sudah ditanggung, jelas itu sudah ditanggung, berarti kan sudah berkecukupan. Seandainya tidak ditanggung maka dia tidak berkecukupan gitu kan. Nah di sini kemudian haji kewajibannya gugur, kemudian masih dapat hal-hal yang lain. Jadi alhamdulillah, jadi nggak jadi minjem sama temennya, nggak jadi ngutang sama temennya yang berapa juta itu. Begitu ya. Nah, jadi silakan. Mungkin ada kawan yang ada di sana terus kemudian berlebih uangnya. Tapi biasanya kalau di luar negeri itu ya nggak berlebih ya, kecuali misalkan ada yang seperti tadi. Nah, baik, cukup. Baik, alhamdulillah ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.